Kaisar Romawi. Kenapa Sultan-Sultan Turki menyebut dirinya Kaisar Romawi? Karena mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, Bizantium. Sehingga gelar Kaisar Urumi itu melekat pada Sultan-Sultan Turki Utsmani. Orang Jawa karena susah nyebut gelar yang panjang tadi, kemudian diringkas menjadi Sultan Ngerum. Jadi kalau ada naskah Jawa menyebut Sultan Ngerum, maksudnya adalah Sultan Turki Utsmani. Nah, naskah Jawa akan selalu mengandung pilihan kata Sultan Al-Gebah saking nagari Rum. Maulana Ali Samsuddin, mufti saking negari Ngerum. Naskah-naskah Jawa Mataraman itu selalu punya pola itu. De-indianisasi, otomanisasi. Maka saya sampai menyusun satu hipotesis, Mataram itu negara yang sangat Ottoman oriented, yang sangat berorientasi kepada Turki Utsmani sejak berdiri. Saya dulu bertanya-tanya, Panembahan Senopati itu nama gelar yang unik. Kenapa gelar yang unik? Karena tidak ada Raja Jawa sebelum itu yang memakai nama gelar perangnya sebagai gelar raja. Tapi orang ini, Danang Sutawijaya bin Ki Ageng Pemanahan ini selalu menyebut dirinya Panembahan Senopati. Dari mana itu? Ternyata konon Panembahan Senopati itu adalah terjemah bahasa Jawa untuk Sultan Ghazi. Sultan yang panglima perang, bahasa Jawanya Panembahan yang Senopati. Masya Allah. Kemudian ini dibuktikan dengan sangat serius oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Waktu itu belum bergelar Sultan, masih Susuhunan Agung Hanyokrokusumo. Tahun 1640 ngirim utusan ke Turki Utsmani lewat Makkah. Berangkat dari Jepara menuju ke Palembang, transit di Aceh, transit di Aden, kemudian ke Makkah. Ketemu Syarif Makkah pada saat itu, namanya Zaid bin Muhsin Al-Hashimi. Kemudian mendapatkan anugerah atas nama Sultan Murad IV dari Turki Utsmani. Melalui Zaid bin Muhsin Al-Hashimi, beliau mendapatkan gelar Sultan resmi, diakui sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram. Sebagai tanda pengakuan diberikan kepada beliau satu buah potongan kiswah Ka'bah berwarna hitam. Sampai sekarang masih menjadi pusaka Keraton Yogyakarta. Namanya Kanjeng Kiai Tunggul Wulung. Tunggul itu yang luhur, wulung itu hitam warnanya, karena ini adalah kiswah Ka'bah. Kemudian beliau juga diberi potongan satir makam Nabi SAW, warnanya putih. Kemudian ini menjadi pusaka sampai sekarang di Keraton Yogyakarta, namanya Kanjeng Kiai Pare Anom. Pare Anom, ini adalah pusaka dari kiswah itu. Kemudian dihadiahkan kepada Sultan Agung itu air zam-zam, satu guci. Gucinya dari Turki, diisi air zam-zam di Mekah, dibawa pulang ke Jawa. Bayangkan. Zaman itu loh Pak. Hampir setahun pelayarannya. Itu dibawa ke Jawa, kemudian oleh Sultan Agung, air zam-zam ini diminum, dibagikan kepada para ulama dan para santri, kemudian gentongnya oleh beliau dipasang di makam beliau yang ada di Imogiri. Di situ masih ada tulisannya, Enceh Kiai Mendung saking Sultan Ngerum. Enceh itu artinya guci, guci namanya Kiai Mendung. Hadiah dari Sultan Rum alias Sultan Turki Utsmani. Ini Ottoman oriented. Yang berikutnya adalah Pangeran Mangkubumi yang tadi saya utang cerita kepada panjenengan. Sebenarnya Pangeran Mangkubumi ini adalah putra Amangkurat IV dari Selir. Selirnya namanya Mas Ayu Tejawati. Menurut beberapa sumber, Mas Ayu Tejawati punya bapak, marganya Basyaiban. Jadi ternyata dinasti Mataram itu punya darah Basyaiban dari Mas Ayu Tejawati yang menjadi ibu Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Memang dinasti Mataram itu campuran darah seluruh Nusantara. Karena nanti kalau dirunut nasabnya ke atas menurut Babat, maka Ki Ageng Pemanahan bin Ki Ageng Nis bin Ki Ageng Selo bin Joko Tarub bin Bondan Kejawan bin Brawijaya V. Nah, Bondan Kejawan bin Brawijaya V adalah anak Brawijaya V dari seorang putri Wandan. Wandan itu mana Pak? Bandaneira di Maluku Selatan. Jadi ini anak putri dari Bandaneira yang menurut Babat kulitnya suwaida, kehitam-hitaman. Sehingga dalam
Catatan para duta VOC ketika berkunjung ke Mataram, Sultan Agung itu disebut tingginya lebih kecil dari orang Jawa rata-rata dan kulitnya lebih agak hitam daripada orang Jawa rata-rata. Karena berdarah Wandan dari Banda Neira. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, campuran darah itu makin bertambah